Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat potensi, bertemu lagi dengan saya di channel edukasi Potensiku. Pada video kali ini, saya akan sedikit menyampaikan dan membahas tentang materi pola bilangan dan barisan bilangan. Yang dimana materi kali ini sudah masuk pada materi kelas 8 SMP. Oleh karena itu, pahami materi ini dan beberapa pembahasannya yang dimana terdiri dari beberapa video yang diharapkan dapat membantu kalian untuk memahami materi ini, yang dimana nanti ke depannya dapat menyelesaikan beberapa jenis soal yang akan kalian kerjakan. Oke, langsung saja ke materi. Pola bilangan dan barisan bilangan di sini ada beberapa yang harus kalian pahami. Di antaranya yang pertama yaitu mengenal pola bilangan, yang kedua ragam pola bilangan, yang ketiga barisan bilangan, di antaranya ada barisan aritmatika, kemudian ada barisan geometri, dan yang keempat yaitu suku ke n pada barisan bilangan. Oke, untuk lebih singkatnya, ayo kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu mengenal pola bilangan. Pada pengertiannya, pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Yang dimana diantaranya ada yang dinamakan dengan suku. Yaitu suku adalah setiap bilangan pada pola bilangan. Nah, gitu ya. Nah, sebagai contoh, untuk mempermudah pemahamannya, lihat contoh soal di bawah ini. Pada pola bilangan 1, 4, 7, 10, titik-titik, dan seterusnya, terdapat suku-suku berikut, di mana yang pertama, angka 1 disebut dengan suku pertama, angka 4 disebut suku kedua, angka 7 disebut suku ketiga, dan angka 10 disebut suku keempat. 3 buah titik setelah suku keempat menunjukkan suku-suku berikutnya. Yang dimana kalau kita lihat, kita pahami angka 1, 4, 7, 10, dan seterusnya ini membentuk suatu pola bilangan. Yang dimana pembentukannya itu mengikuti aturan tertentu. Nah, pertanyaannya, dapatkah kalian menentukan suku berikutnya? Nah, dari sini kita akan bahas bagaimana cara menentukan suku berikutnya. Gitu ya. Cara menentukan pola bilangan berikutnya, oke, kita ambil contoh. Contoh yang pertama, tentukan aturan pembentukan pola bilangan berikut. Tuliskan 3 suku selanjutnya. Nah, yang pertama, yang A, angka 1, 4, 7, 10, dan seterusnya. Sebutkan 3 suku selanjutnya. Dan yang B, 3, 4, 6, 9, 13. Kemudian tentukan 3 suku selanjutnya. Ya, bagaimana cara mengerjakan pola bilangan ini? Oke, langsung saja kita bahas. Nomor 1, kita tulis 1, 4, 7, 10, titik-titik, titik-titik, titik-titik. Oke, sekarang sini ya. Suku pertama adalah angka 1. Suku kedua adalah 4. Suku ketiga 7 dan suku keempat adalah 10. Nah, di sini kita akan mencari yang disebut dengan beda. Nah, coba lihat suku yang pertama dan keempat. 1, kemudian 4. Berarti bedanya berapa? Atau 1 ingin jadi 4 itu gimana? Oh iya, ditambah 3. 1 tambah 3, 4. Coba cek lagi. 4 ingin jadi 7. Oh sama, ditambah 3. Jadi 7. Kalau 7 ingin jadi 10. Oh sama, ditambah 3. Oh ternyata aturan dalam pembentukan pola bilangan nomor 1A ini adalah setiap suku sebelumnya itu ditambahkan 3. Sehingga didapatkan suku selanjutnya. Berarti kita dapat untuk suku kelima adalah 10 tambah 3. 13. Yang keenam 13 tambah 3, 16. Dan yang ketujuh, 16 tambah 3, 19. Maka kesimpulannya, aturan pembentukan pola adalah ditambah 3 untuk suku berikutnya. Kemudian yang kedua,
Dua suku berikutnya adalah, ya tadi sudah ya, yaitu 13, 16, dan 19. Untuk nomor 1B, coba sama kita tulis lagi. 3, 4, 6, 9, 13, titik, 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 titik. Sama ya. Kita bandingkan antara suku yang pertama, yaitu angka 3, dan suku yang kedua, angka 4. Coba, 3 ingin jadi 4, berarti, ya, ditambah 1. 3 tambah 1 sama dengan 4. Kemudian, 4 ingin jadi 6. Oh, ditambah 2. Oh, ini beda ya. Tapi gak apa-apa, kita tulis dulu aja. Berarti bedanya 2. Berarti 4 tambah 2 sama dengan 6 ya. Kemudian 6 ingin jadi 9. Berarti 6 ditambah 3 ya. Kemudian 9 ditambah berapa ingin jadi 13? Ya, tambah 4. Coba lihat kita ya, bedanya gimana? Oh, ternyata yang pertama tambah 1, kemudian tambah 2, tambah 3, tambah 4. Suku yang selanjutnya, yaitu suku ke-6 itu berarti, ya, ditambah 5. 13 tambah 5, 18. Suku yang ke-7, ya, ditambah 6. 18 tambah 6, 24. Dan suku yang ke-8, berarti ditambah 7. Berarti 24 tambah 7, 31. Maka dapat disimpulkan bahwa aturan pembentukan pola bilangan tersebut yaitu ditambah bilangan asli berurutan mulai dari 1. Ya. Kemudian yang kedua, 3 suku berikutnya adalah 18, 24, dan 31. Gitu ya. Gimana? Bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya. Tadi sini kita juga pahami bahwa lihat saja, bandingkan dari suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Gimana nanti polanya? Itu akan membentuk suatu aturan pembentukan pola bilangan. Bisa saja sama angkanya. Seperti nomor 1A, tambah 3, tambah 3, tambah 3, dan seterusnya. Untuk nomor 2, oh ternyata selisih 1. Tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, dan seterusnya. Atau mungkin mundur. Tambah 1, tambah 0, tambah negatif 1, tambah negatif 2, dan seterusnya. Bisa saja seperti itu. Yang penting apa? Membentuk suatu aturan pembentukan pola bilangan. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan pada contoh soal nomor 3. Untuk lebih memahami lagi ya. Tadi sini disajikan gambar. Nah, gambarnya itu adalah, ya, membentuk segitiga dari apa? Oh, dari batang korek api. Ya, gini ya, lebih menarik ya. Coba kita lihat. Untuk suku yang pertama, itu segitiganya ada berapa? Ada? Iya, ada 1 ya. Untuk yang kedua, segitiganya ada berapa? Ada 4. Yang ketiga, segitiganya ada berapa? Iya, ada 9. Nah, gitu ya, gampang ya. Nah, di sini pertanyaan, lihat. Gambar di samping menunjukkan batang korek api yang membentuk pola segitiga. Nah, pertanyaannya yang A, tulislah banyak segitiga pada setiap pola tersebut. Yang B, tulislah aturan pembentukan pola bilangan tersebut. Dan yang C, tulislah 4 suku berikutnya. Nah, pada dasarnya hampir sama dengan contoh soal sebelumnya ya. Nah, untuk yang A, segitiga yang pertama itu menunjukkan adalah suku yang pertama. Berarti jumlahnya berapa? 1. Suku pertama jumlahnya 1. Kemudian suku yang kedua berarti segitiganya ada 4. Berarti 4. Suku yang kedua adalah 4. Dan suku yang ketiga itu menunjukkan segitiga jumlahnya 9. Gitu ya. Nah, berarti suku yang pertama 1, suku yang kedua 4, dan suku yang ketiga adalah 9. Kemudian aturan pembentukan pola. Nah, sekarang lihat sama seperti sebelumnya ya. Suku yang pertama tadi jumlahnya 1, suku yang kedua jumlahnya 4, suku yang ketiga jumlahnya 9. Coba kita bandingkan. 1 ingin jadi 4, berarti ditambah 3 ya. Kemudian 4 ingin jadi 9, ditambah berapa? Ya, ditambah 5. Coba kita perhatikan.
suku yang pertama ingin jadi suku yang kedua itu ditambahkan 3, suku yang kedua ingin jadi suku yang ketiga itu ditambahkan 5. Coba, berarti aturan pembentukan pola yaitu tambahkan bilangan ganjil berurutan. Dimulai dari angka 3 untuk suku berikutnya. Berarti 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang yang C. Tulislah 4 suku berikutnya. Berapa berarti ya? Ya, betul. Yaitu 9 ditambah 7, 16. Kemudian setelah 7, 9 ya. Berarti 16 ditambah 9, 25. Kemudian setelah 9, 11. 25 ditambah 11, yaitu 36. Dan satu suku lagi, yaitu suku ke-6, berarti 36 ditambah 13, berarti 49. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Untuk nomor 3, jenis soalnya masih sama dengan nomor 2, tapi pertanyaannya saja yang berbeda. Ayo kita lihat, kita pahami bentuk soalnya. Yang ditanyakan itu, dari gambar di samping menunjukkan jumlah batang korek api yang membentuk pola bilangan. Pertanyaannya adalah, yang A, tulislah banyak batang korek api pada setiap pola tersebut. B, tulislah aturan pembentukannya pola bilangan tersebut. Dan yang C adalah tulislah 4 suku berikutnya. Nah, perbedaannya kalau di nomor 2 itu yang ditanyakannya itu adalah pola yang terbentuk dari segitiga. Kalau untuk yang nomor 3, ini yang ditanyakan adalah pola bilangan dari banyaknya batang korek api yang menyusun sebuah segitiga. Gitu ya. Coba kita perhatikan. Pada segitiga yang pertama atau suku yang pertama, di situ kita lihat segitiga tersebut dibangun atas 3 batang korek api. Ya, kelihatan ya. Alas, samping ada 2. Jadi 3 batang korek api. Dan untuk suku yang kedua, kita bisa hitung ya. Ya, di situ dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 batang korek api. Dan suku yang ketiga itu terdiri dari berapa? Coba fokus ya, teliti menghitungnya. Nah, semuanya ada 18 batang korek api. Nah, itu untuk soal yang nomor 3 ini. Kemudian, langkah selanjutnya sama seperti pada soal-soal sebelumnya. Yang tanyakan yang pertama, yang A, tulislah banyak batang korek api pada setiap pola tersebut. Sudah ya? Berarti ada 3, suku pertama 3, suku kedua 9, dan suku ketiga ada 18. Kemudian yang B, yang ditanyakan, tulislah aturan pembentukannya pola bilangan tersebut. Tetap ya, kita bandingkan antara suku yang pertama dengan suku yang kedua. 3 ingin jadi 9, itu berarti ya ditambah 6. Kemudian 9 ingin jadi 18, berarti ditambah 9 ya. Coba kita perhatikan hubungannya apa sih? Nah, di sini untuk suku yang pertama ke suku yang kedua itu ditambah 6, dan suku kedua ke suku ketiga itu ditambah 9. Coba kira-kira kita bisa saja gitu ya membuatkan suku yang keempat itu dengan digambar korek apinya. Untuk apa? Untuk pembuktian. Nah, gitu ya. Coba kalian secara mandiri buat bangun suku keempat yang terdiri dari yang alasnya itu ada 4 korek api ya. Nah, secara hitungannya, nah di sini ya, kita bisa perkirakan bahwa untuk suku yang keempat kita bisa menghitungnya, yaitu dengan cara apa? Iya, dilihat apa? Aturan pembentukan pola bilangannya. Kalau suku yang pertama ingin jadi suku yang kedua ditambahkan 6, suku yang kedua ingin jadi suku yang ketiga menjadi ditambahkan 9, nah berarti suku yang ketiga ingin menjadi suku yang keempat, berarti ditambahkan berapa? Ya ditambahkan 12, gitu ya. Nah, berarti untuk bedanya itu masing-masing ditambah 3. 6 tambah 3, 9. Kemudian 9 tambah 3, 12. Maka suku yang keempat itu bisa didapatkan dengan cara ditambahkan bedanya itu adalah 12. Ya, dari mana 12? Tadi ya, 9 tambah 3.
12, jadi 18 tambah 12 berapa? 30. Nah, kemudian untuk suku yang kelima, berarti tambah berapa? Udah aja 30 ditambah, bedanya tadi 12 tambah 3, 15. Berarti 30 ditambah 15, 45. Kemudian suku yang keenam, berarti 45 tambah 18, sama dengan 63. Dan suku yang ketujuh, berarti 63 ditambah 21, sama dengan 84. Nah, berarti pada soal nomor 3 ini, gitu ya, bedanya itu mempunyai masing-masing berselisih 3, gitu ya, antara suku yang pertama dan suku di depannya atau suku selanjutnya, gitu ya. Ya, disimpulkan bahwa setiap pola bilangan itu mempunyai aturan pembentukan pola bilangan masing-masing, gitu ya. Tapi kita harus apa? Harus memahaminya dulu, gitu ya, bagaimana hubungannya. Kalau misalkan kita bisa, misalkan dengan gambar, kita gambar. Untuk apa? Untuk memastikannya, gitu ya. Nah, seperti itu. Setelah kita membahas contoh-contoh soal, ayo kita lanjutkan ke latihan soal, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan secara mandiri. Silahkan kerjakan latihan tersebut. Semoga bisa kalian selesaikan dengan baik, gitu ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan langkah-langkah tadi yang telah dijelaskan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share channel ini. Semoga di video-video selanjutnya kita bisa membahas materi yang lainnya. Sekian yang bisa saya disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.